Hai sahabat-sahabatku semuanya, selamat ketemu kembali di channel Sehat Bersama Nyoman. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga kita semua sehat-sehat adanya dan tetap bersemangat. Kali ini saya mau coba kembali membahas soal stroke. Kenapa? Karena ternyata stroke sangat berbahaya untuk kita semua. Menurut WHO, stroke adalah penyebab kematian nomor 3 di Indonesia. Oleh karenanya, kami mau membahasnya hal ini. Beliau adalah sarjana kesehatan masyarakat. Beliau sangat berpengalaman di dunia kesehatan. Beliau mempunyai klinik sendiri. Beliau 15 tahun lamanya praktek kedokteran, praktek kebidanan. Selama 15 tahun ini, beliau mempunyai pengalaman yang sangat banyak menangani pasiennya. Di antaranya ada yang stroke. Saat ini kami sudah mengundangnya, mau membahas, mau bincang-bincang secara khusus bersama dengan Bapak Nyoman Suargita. Beliau sudah hadir di tempat ini. Selamat siang, Pak Nyoman. Selamat siang. Apa kabar? Baik semuanya, sehat semuanya. Itu yang kita mau. Walaupun usia kita tambah, setiap hari tambah, nggak ada yang mampu menahan. Tetapi semangat kita tidak turun sedikit pun juga. Pak Nyoman, tidak pernah pudar. nah itu dia. Saya mau ngobrol-ngobrol, mau bincang-bincang sesuai dengan pengalaman Pak Nyoman. Nah, selama buka klinik, Pak Nyoman saya dengar 15 tahun lebih ya berkecimpung bagaimana membantu masyarakat di klinik Pak Nyoman sendiri. Dan di antaranya banyak pasien yang stroke. Kita tahu bahwa stroke sekarang ini sangat berbahaya. Kedua, tidak banyak masyarakat tahu apa itu stroke. Kan begitu? Ya. Mereka juga tidak sadar akan kesehatan. Nah, coba Pak Nyoman bisa cerita sedikit. Menurut Pak Nyoman, stroke itu apa sih sesungguhnya? Stroke itu kan secara prinsip kita mau ngomong sederhana aja. Ada sesuatu yang salah dalam pengertian bagaimana distribusi darah yang seharusnya mengalir, karena darah itu merupakan bagian dari kehidupan, mungkin full sebagai suatu kehidupan. Begitu terjadi penyumbatan di salah satu saluran, sehingga di daerah hilir tidak mendapat darah. Nah, disitulah terjadi istilah sekarang itu lebay. Katakanlah begitu otak tidak mendapatkan nutrisi atau darah hanya beberapa menit, itu akan terjadi hal yang sangat fatal. Dan seluruh memori yang ada selama ini bisa semuanya hilang atau sebagian hilang atau beberapa yang hilang. Itu prinsip utama, bahwa begitulah prinsip secara awam stroke itu ya kayak gitu. Sehingga banyak orang yang tidak ngerti kenapa kok jadi stroke. Nah, bahwa stroke itu seolah-olah ya stroke seperti main badminton, main stroke. Padahal itu kan hanya sekedar istilah. Tapi banyak orang tidak tahu. Sumbatannya itu kira-kira terjadi yang mengakibatkan stroke Ya, di bagian tubuh kita yang mana kira-kira? itu paling prinsip yang mengalir ke dalam pembuluh otak. Jadi mulai dari jantung ada aliran darah, yaitu yang disebut mungkin namanya pembuluh darah nadi, yang terus mengalir
Nah, karena suatu penyempitan mungkin bisa penyumbatan sehingga yang di hilir ini tidak mendapat darah. Nah, entah di bagian mana itu bisa dideteksi nanti dengan suatu alat sehingga terjadi penyumbatan atau penyempitan akan ketahuan. Gitu Pak. Iya. Nah, menurut pengalaman Pak Nyoman sendiri, nah penyumbatan itu yang paling sering terjadi di bagian otak yang mana kira-kira? Yang sering terjadi hampir sebelah kiri, sebelah kanan. Itu semuanya bisa terjadi. Karena kita tidak tahu yang lemah di pembuluh mana. Dan malahan kalau ada terjadi tekanan yang lebih tinggi lagi akibat pembendungan di sebelah kiri, yang sebelah kanan malah bisa pecah. Yang mungkin bisa disebut sebagai, ya katakanlah, karena pecah itu darah bisa ngalir kemana-mana. Iya. Itu yang sangat berbahaya. Iya. Gitu. Saya dengar kalau misalnya yang tersumbat di otak sebelah kiri, lalu bagian badan sebelah kanan, nah itu yang mengalami kelumpuhan. Itu kira-kira betul apa tidak? Secara anatomis memang seperti itu, bahwa otak kiri dia akan mempengaruhi secara motorik adalah organ tubuh sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya. Nah itu memang keadaan anatomisnya begitu. Sehingga stimulan yang harusnya dilakukan oleh otak yang lumpuh tergantung kalau yang kiri yang rusak pasti yang mempengaruhi organ tubuh yang sebelah kanan. Itu kan secara anatomis begitu. Iya. Kalau begitu, bisa nggak saya katakan bahwa otak itu berfungsi sebagai sumber pengendali semua kegiatan di dalam tubuh kita, semua aktivitas di dalam tubuh kita. Bisa nggak dikatakan seperti itu? Sangat bisa. Ini yang banyak sekali orang tidak sadar. Kehidupan ini adalah semuanya diatur oleh otak. Ya. Jadi jangan sampai yang mengatur itu kacau. Kalau yang mengatur itu kacau, berarti semuanya akan kacau. Makanya hati-hati dengan otak. Karena kalau otak tidak bisa berpikir, itu artinya apa? Nah, mungkin Pak Nyoman tahu artinya apa. Kalau otak tidak bisa mengatur, berarti semuanya akan kacau. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa. Iya. Nah, ini lagi. Itu kan kita berbicara tadi tubuh yang mengalami kelumpuhan bagian kiri, bagian kanan. Artinya tidak seluruhnya. Nah, gimana dengan batang otak? Apakah betul itu yang mempengaruhi nanti bisa kelumpuhan keseluruhannya atau kelumpuhan total? Semuanya bisa terjadi. Bisa sebagian dan bisa seluruhnya. Malahan sering terjadi keseluruhan. Tapi menurut pengalaman sekarang udah mulai berkurang secara keseluruhan. Mungkin ada yang kalau yang lumpuh otot muka, berarti ya mukanya saja. Atau muka sebelah kiri, sebelah kanan, itu bisa terjadi. Tangan kiri, tangan kanan bisa terjadi. Gitu juga kaki kiri, kaki kanan bisa terjadi. Tergantung saraf mana yang terjadi tekanan atau kerusakan di daerah yang terjadi kerusakan. Prinsip utama cuma itu. Iya. Dan ada malah yang terkena stroke, betul-betul dia kehilangan kesadaran. Dia tidak mengenal dirinya, tidak mengenal dunia lingkungannya, apa yang terjadi. Nah itu,
Ada yang seperti itu. Nah, gimana kira-kira? Nah, tadi udah saya jelaskan bahwa hanya butuh tidak lebih dari 6 menit. Saat otak tidak mendapat aliran darah yang cukup, dia akan merusak memori sebagian atau seluruhnya. Nah, itu loh yang sebetulnya harga hidup kita yang udah sekian lama, kalau memori itu merupakan kekayaan hidup. Ibaratnya kita nabung tiap hari berdasarkan apa saja yang kita kerjakan akan terekam di dalam memori. Nah, begitu memorinya rusak, berarti kekayaan kita juga hilang. Kita bisa semuanya, bisa sebagian. Tergantung daerah memori mana yang kena. Itu aja sebetulnya prinsipnya. Kenapa kita jadi rugi besar? Kenapa kalau orang stroke bisa lupa segala-galanya? Atau lupa hanya cerita yang mana saja? Tergantung daerah yang kena itu di sebelah mana. Itu aja prinsipnya. Nah, kalau begitu, tadi Pak Nyoman singgung. Karena sumbatan pembuluh darah di otak atau bahkan karena mengalami pecah pembuluh darah di otak. Nah, ini kita akan butuh penjelasan. Kok bisa pembuluh darah, begitu kan? Terjadi penyempitan, sumbatan. Bukan hanya itu, malah pecah. Bagaimana penjelasannya ini? Biasanya yang pecah tergantung dari saat itu paling besar kemungkinannya terjadi tekanan yang sangat kuat atau pembuluh darah yang pecah itu merupakan pembuluh darah yang sangat lemah, ibaratnya balon. Kalau dipompa mungkin ada yang bisa tahan sampai gelembungnya sekian, ada juga beberapa lama bisa pecah. Prinsipnya cuma itu saja. Makanya termasuk tekanan darah jangan juga sampai tinggi. Nah, mungkin saat-saat itu di samping tekanan darahnya menyempit, juga tekanannya jadi kuat. Atau memang betul-betul terjadi pemompaan darah dari jantung yang namanya sistolik. Saat jantung mengeluarkan darah ke otak, itu kencang sekali. Itu ya secara mudahnya ya begitu saja. Kalau gitu, saya simpulkan bahwa kemampuan otot pembuluh darah di otak, kemampuannya nggak seimbang dengan tekanan yang ada. Sangat betul. Tekanannya melebihi sehingga ya mau nggak mau ya pecah. Ya, karena semua pembuluh darah di otak itu bukan dibungkus dengan sesuatu yang kuat. Otak juga yang lembut banget. Sangat lembut. Bagaimana bisa menahan? Dan bahkan dibilang diameternya kurang dari setengah rambut. Diameter rambut. Tipis banget. Kecil banget. Belum lagi materi yang lewat. Kalau bersih, tak masalah lah kan begitu. Kalau bersih. Ya, betul. Tetapi gaya hidup manusia dengan kondisi sekarang macam-macam. Nah, ya terutama yang namanya kolesterol. Kalau sudah bersenyawa dengan radikal bebas, dibilang peroksida yang lengket. Nah, menempel di dinding pembuluh. Kebetulan di dinding pembuluh darah otak. Menyempitlah yang sudah sempit, sangat sempit, menyempit. Apa bisa kira-kira begitu ya? Nah, lalu banyak plak di dinding pembuluh darah. Nah, butirannya ini kalau lepas, pembuluh darah yang diameternya pembuluh darah otak yang diameternya tadi itu kurang dari setengah diameter rambut. Gimana tuh Pak Nyoman? Waduh, ini cukup menarik ini. Dan kasusnya cukup banyak. Nah, itu dia, ya. Kalau saya cerita
pembuluh darah sekian panjangnya. Sebetulnya dengan sepanjang apapun itu akan melilit di seluruh tubuh kita sesuai dengan kebutuhan. Ada yang besar, ada yang kecil. Mungkin kalau yang besar disebut pembuluh darah vena, mungkin dari aorta, dari jantung ke seluruh tubuh. Nanti makin ibaratnya pohon, ada ranting kecil lagi, terus semua tambah kecil. Terus semuanya prinsipnya sama. Apalagi namanya perifer yang tadi Pak Nyoman bisa yang sekecil rambut, itu juga mengalir dan manfaatnya besar. Nah, yang paling simpel adalah kenapa orang sering tangannya kesemutan, Ya. mungkin kakinya kesemutan, dan yang mana saja bisa kesemutan. Itu ciri utama mulainya terjadi penyumbatan. Atau paling tidak mengalir sesuai dengan Bengawan Solo sampai banjir. Nah sekarang cuman mungkin ngalir, nggak lagi, sehingga daerah itu akan kekurangan nutrisi. Sehingga apa? Kenapa saraf-saraf itu juga butuh makanan yang dikirim dari darah ke otot yang dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga otot bekerja dengan baik. Nah, kalau saraf juga tidak bekerja dengan baik, udah pasti yang namanya kesemutan. Nah, ya. Itu aja yang paling. Ya. Nah, itu. Jadi tadi pembuluh darah itu ditarik sedemikian rupa kan, terus ada di mana-mana. Artinya apa? Kita nggak ngerti entah berapa ribu lipatan yang ada di pembuluh darah itu. Sudah kecil, berlipat-lipat lagi. Kan begitu. Jangankan pembuluh darah, selang yang biasa dialiri air. Nah, itu. Ya kan? Analogikanya itu aja. Ternyata bisa menyempit. Dilipat, air nggak ngalir. Kan begitu? Nih, apalagi yang kecil banget. Tetapi hebatnya begini Pak Nyoman, yang saya sangat memperhatikan, kok di seluruh tubuh kita ini mengalir darah. Buktinya, kalau kita luka sedikit saja, entah di mana, entah di tangan, entah di kaki, entah di jidat, entah di kuping, di mana saja, pasti keluar darah. Yang jelas bukan keluar duit. Nah, nggak ngerti itu. Itu sumbatan gitu lah. Gampang aja, bukan keluar duit. Itu buang duit sebetulnya. Iya. Jadi seperti itu. Itu membuktikan bahwa di mana ini tubuh kita ini penuh dengan aliran darah. Di seluruh tubuh kita itu penuh dengan apa? Saluran-saluran yang ada. Ya. Nah, jadi yang sekecil itu sangat bergantung apa yang masuk ke dalam tubuh kita, kan begitu jadinya. Sekarang apa yang enak, apa yang cepat, hidup manusia kan mau semuanya. Yang penting cepat, kan gitu. Ya bukan tidak boleh makan enak, tetapi secara prinsipal bahwa yang enak itu biasanya menjadi tidak enak. Makanya jangan terlalu enak. Yang sedang-sedang aja, tapi bukan sedang full loh. Yang sedang-sedang aja. Hidup ini kalau sedang full lagi gini, nggak boleh kelebihan. Ya standar itu tahu. Nah itu kan juga bukan suatu yang mudah, padahal mudah. Nah, sangat bergantung kepada gaya hidup. Iya. Nah jadi kembali. Tadi salah satu gejala sudah disinggung. Kepas, kesemutan, kan begitu. Bisa terjadi di tangan, bisa terjadi di kaki, tergantung di mana area mana tubuh kita tidak mendapat aliran darah
yang cukup. Pak Nyoman, tadi kan nyinggung bahwa salah satu gejala stroke itu kebas, semutan, kan begitu. Gimana kalau misalnya kok mendadak penglihatannya itu kurang, rabut, atau mendadak pusing banget? Apakah itu juga merupakan gejala stroke? Silakan Pak Nyoman. Bisa, sangat bisa. Karena kalau dalam pengertian sistem, poin satu atau komponen satu bisa mempengaruhi banyak gejala. Mungkin yang jarang dibicarakan, ya seperti tadi itu, mungkin bisa pusing. Ya, Itu kan pusing itu kan gejala umum. betul. Tapi kan biasanya terjadi setelah lebih fatal lagi baru akan lebih kelihatan. Lalu namanya gejala-gejala umum apa aja hampir sama gitu loh. Terutama memang pusing ya. Di jantung berdebar. Kenapa jantung berdebar? Mungkin di situ udah melakukan kerjaan jantung udah mulai tambah berat. Gitu loh. Untuk memenuhi kebutuhan distribusi darah ke seluruh tubuh itu mudah aja. Yang namanya jantung bekerja keras, berarti otot jantung juga akan mempunyai tugas lebih berat dan bisa akan lebih berat, lebih rusak lagi nanti. Jadi ngomongnya sistem gitu loh. Satu komponen rusak akan berpengaruh kepada subsistem yang lain. Itu kan standarnya kan cuma begitu aja. Nah kalau kita ngomong detail, ya per komponen aja. Tapi kalau mudah satu komponen rusak, berarti komponen lain pun akan juga rusak, gitu loh. Itu prinsipnya cuma itu doang. Apapun gejalanya, boleh-boleh aja. Artinya gejala awal itu banyak sekali. Banyak sekali. Oke, karena terlalu banyak, Pak Nyoman, kita alihkan saja pembicaraan kita. Kira-kira kalau kita sudah tahu seperti itu, solusinya gimana nih? Solusinya sebetulnya kan kalau punya gejala-gejala umum, paling orang ini pusing, paling kasih obat anti pusing, gitu. Sebetulnya ada ciri-ciri yang sebetulnya bukan gejala umum gitu loh. Jadi itu yang sebetulnya poinnya. Kalau sekedar pusing orang bisa terkecoh. Biasanya pusing, biasanya mungkin mulutnya mungkin menyong-menyong sedikit, walaupun kadang-kadang suaranya juga nggak jelas gitu loh. Ya ngomongnya sepelo lah gitu loh. Dan ada kontraksi-kontraksi pada organ tubuh. Kembali lagi tergantung daerah mana yang terkena. Atau daerah mana yang terjadi lebay istilahnya. Sekarang kata-katanya lebay gitu aja deh. Jadi sehingga apa? Lebih mudah kita pahami lebih awal. Kalau namanya stroke, makin cepat ditanganin makin baik. Saya bilang kalau tadi lebih dari 6 menit terjadi kerusakan pada otak. Dan itu akan merugikan banyak hal gitu. Nah, sekarang yang penting poin-poin gejala-gejala yang sangat prinsipal. Itu namanya stroke. Kalau sebelum solusi, kembali ngomong gejala. Tadi disinggung pelot, begitu kan? Yang masukin pelot itu bicaranya, misalnya bicara. Harusnya ada apa? Nah seperti itulah. Jadinya menyang-menyong, tapi bukan monyong-monyong lo, tapi menyang-menyong gitu loh. Kita ngucapin susah, orang dengar apalagi. Itu bagian dari gejala stroke. Itu yang sangat mudah dikenali gitu loh. Nah sekarang jangan sampai terkecoh dengan gejala-gejala umum. Gitu. Katakanlah ada tangan kiri kena, tangan kanan bisa saja juga terjadi gangguan. Terutama memang terus saraf motorik, kalau memang kerennya memang saraf motorik, sehingga ada motor yang terganggu untuk menggerakkan
tangan kiri atau tangan kanan. Iya. Gitu. Karena mungkin terjadinya tekanan pada saraf yang ada di otak. Kita aja mudahnya di otak aja lah. Ya. Kalau sebutin sebelah mana mah nggak perlu lah di otak gitu aja. Ya, inilah problemnya itu. Kita mencari solusi, tetapi kebanyakan belum memahami setelah mengalami, Iya betul. baru sadar. Nah itu loh. Terus baru berupaya. Itu pun setelah tahunan. Artinya semua yang ada itu sudah habis. Iya. Nah itu mau gimana lagi kan? Nah jangan sampai terlambat seperti itu. Iya. Jangan terjadi, jangan punya pengalaman. Lebih baik mencegah, kan begitu. Daripada Ini- mengobati. Ini solusi. Nah kira-kira gimana tuh sekarang Pak Nyoman? Nah itu yang mungkin kita harus mulai edukasi. Ya, kita memang bukan guru, tapi paling tidak bisa memberikan solusi secara baik untuk prospek kehidupan. Ya. Mungkin kalau yang kena kita bisa maintain, ya syukur-syukur bisa sembuh walaupun tidak normal, tidak 100% normal. Tapi yang poinnya sebetulnya kalau saya sebagai katakanlah mempunyai latar belakang kesehatan masyarakat, dalam prinsip utama adalah mencegah jangan sampai terjadi penyakit. Apalagi ini namanya stroke. Berat sekali demi kehidupan apa yang kita alami sehari-hari, yang tabungannya jelek, pasti mengakibatkan sesuatu yang jelek. Oh, sehingga apa? Nah, bagaimana step-stepan untuk mengedukasi ya mungkin keluarga kita, teman-teman kita, atau orang lain yang mungkin membutuhkan kita gitu aja sekarang. Iya. Oke Pak Nyoman, kalau begitu nampaknya penjelasannya sudah gamblang banget, Ya. begitu jelas banget. Terima kasih. Ya, sama. Kita sudah ketemu. Salam sehat tanpa obat. Obat. Yes.